Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Ya, Mantap. tahun ajaran baru telah dimulai. Para mahasiswa ataupun siswa akan segera menerima materi pelajaran ataupun kuliah dari Bapak Ibu dosen gitu. Namun sebelum itu biasanya ada sebuah ritus ataupun ritual khusus yang diberikan kepada para mahasiswa baru sebelum menempuh materi ataupun menerima materi perkuliahan gitu. Dan ritus atau ritual khusus ini biasanya bersifat atau bukan biasanya sih, terkadang menjadi suatu hal yang kontroversial sehingga itu terkadang tak jarang juga menjadi viral gitu ya. Dan yang atau ritual yang saya maksud di situ adalah ospek. Teman-teman pasti tahu semua, sahabat baca pasti tahu semua yang namanya ospek gitu kan. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, saya telah mengundang ataupun akan ditemani oleh teman-teman saya dari bangku perkuliahan dulu. Yang pertama ada Mas Wahib. Apa kabar Mas Wahib? Alhamdulillah, kabar baik Mas Salihu. Alhamdulillah sehat. Mas Fajar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Aman Bang Salihu. Aman. Dan yang terakhir ada Mas Dandi. Gimana kabarnya Mas Dandi? Sehat, sehat, sehat luar biasa. Wah, punya Sesuai nama. Sesuai anak-anak PAUD loh. Iya. Jargon ospek. Jargon ospek lah. Ini kenapa saya mengundang mereka bertiga? Nih ada asal usulnya ya tentunya. Karena mereka bertiga ini merupakan pada masanya merupakan aktor, konseptor sekaligus eksekutor dalam pelaksanaan ospek ya di tingkat perkuliahan atau di bangku perkuliahan. Apalagi Mas Fajar nih sepertinya baru kemarin juga menjadi panitia ospek. Tentunya masih hangat dalam ingatan seperti apa ospek itu berlangsung ya tentunya. Dan itu pun asik ya Mas ya, meskipun online. Asik. Dan pengalaman mereka bertiga ini tentunya tidak cuma satu kali atau dua kali ya. Saya pikir sejak mereka menjadi maba, kemudian mereka punya adik tingkat dan sejak itu pula mereka punya kontribusi ya di dunia ospek atau orientasi studi dan pengenalan kampus itu. Dan sampai mereka lulus pun saya pikir mereka masih punya kontribusi juga di dalam entah itu dalam pengonsepan ataupun pemberian sumbangsi ide ataupun dalam eksekutornya atau pelaksanaan lapangnya. Nah, untuk hal itu kita akan berbicara nanti santai saja pembicaraannya. Untuk teman-teman juga nggak usah tegang karena ini juga bukan seminar ya. Mas tadi obahe loh. Bukan ospek ini. Bukan ospek deh ini deh. Jangan tegang. Nah, ya santai. Membicarakan masalah ospek nih, saya ingin tanya dulu ke Mas Fajar deh. Kondisi ospek online gimana? Seru nggak kira-kira? Kalau dibilang seru ya seru sih Mas aslinya ya. Cuma ya banyak boringnya. Nah teman-teman kalau panitia kalau udah boring ya sampean tahu sendiri lah. Pasti yo kan udah ada dibuatin peraturan atau seperti itulah buat panitia. Tapi tetap panitia yang ngelanggar itu banyak. Soalnya yang bekerja full time ketika ospek online itu cuma si acara sama si tim IT itu di PDD. Dah yang lainnya menganggur. Santai. Oke. Mungkin ini sebelum kita masuk ke ranah seru nggak sih ospek online atau membahas ospek online, sebenarnya pada dasarnya ospek ini dibutuhkan nggak sih? Menurut kalian, menurut teman-teman itu dibutuhkan oleh maba nggak kira-kira? Menurut kalian? Siapa dulu ini yang jawab nih? Iya terserah siapa aja yang mau ngomong. Tak jawab. Mungkin yang tua dulu Mas Wahib. Oke, siap. Oh siap. Ini info aja ya buat teman-teman pendengar YouTube-nya Irul Salihu. Maaf kalau ada agak sedikit ramai di sini soalnya di pinggir jalan raya. Oke, jadi aman coach. Penting nggak masalah ospek? Sebenarnya ospek itu kan udah kayak turun-temurun tuh. Udah dari lama banget kan. Kita dulu kan juga masuk kampus kan ya juga di ospek sama kakak tingkat. Jadi
benar kata Kak Irul tadi, tradisi lah. Apa istilahnya tadi Mas? Ritual, ritual. Ritual, siap. Ritual sebelum Ritual masuk khusus. kampus. Iya. Tapi memang nggak di kalangan kampus doang sih, yang ada ospek. Di SMA kan juga ada kita ya kan. Jadi kita udah lama sih kena ospek. Ya, kalau di SMA namanya MOS ya kalau nggak salah. Iya, mos. Jadi kalau penting enggaknya sih menurutku penting, soalnya mereka biar kenal lah lingkungan barunya gitu. Kalau perkenalan ya sewajarnya kalau kita masuk komunitas, ini bicara komunitas luar ya, bukan komunitas kampus, komunitas riding motor kayak atau apa, itu pasti juga ada Bonek kayak kampus. ritual ya apapun lah, itu kan pasti ada lah. Mau begini ketua bonek kampus. Ya kayak apa, komunitas-komunitas sepeda motor kayak atau komunitas apapun lah di luar sana kan pasti juga ada yang namanya perkenalan gitu. Nah mungkin kalau perkenalannya di lingkup kampus itu perkenalannya menurutku ya penting aja sih kalau menurutku. Nggak tahu kalau menurut yang lain, penting banget sih. Gimana kalau Mas Wahib, menurut Wahib? Mungkin Mas Wahib punya pengalaman itu apa? Kalau menurut Mas Dendi kan ospek ini penting ya. Mungkin Mas Wahib pernah dicurhati maba, dia bercerita kalau apa membutuhkan ospek itu barangkali. Atau seperti apa? Bisa penting gitu. Ya, menyambung dari Mas Dandi tadi ya, mungkin bisa dikatakan penting juga karena mengapa saya bilang penting, karena ini kan transisi dari siswa ke mahasiswa. Jadi kan kita juga perlu pengenalan bagaimana itu dunia atau kehidupan mahasiswa di kampus itu seperti apa. Jadi kan pasti beda ya dari siswa ke mahasiswa. Yang dulunya jadi siswa kan semuanya itu gurunya yang ngurusin. Tapi kalau mahasiswa kan kita mandiri, semuanya kita yang ngurusin sendiri. Jadi kan perlu pengenalan. Kita sebelum ospek dulu kan juga saya sering bertanya-tanya, gimana sih kuliah, gimana sih karakter dosen, kuliah itu katanya beda sama sekolah. Jadi kan menurut saya itu juga penting, pengenalan dunia perkuliahan. Seperti itu Mas Alio. Oke. Kalau dari Mas Dedi penting, dari Mas Wahib penting, kalau dari Mas Wajar sendiri gimana? Kira-kira penting nggak ospek ini? Dibutuhkan maba enggak gitu? Ya, izin menanggapi kalau semisal ospek sih ya penting Mas, penting banget aslinya, penting banget. Tapi mungkin ada beberapa cara yang digunakan itu salah. Kayak perpeloncoan kan ada tuh, sering tuh kemarin pernah rame juga beberapa universitas di Indonesia perpeloncoan. Tapi kalau sementara ini waktu online itu juga metodenya juga kurang ya. Gimana kalau kurang kena ya nggak juga, mapanya juga bisa santai. Tapi intinya sih penting ya, penting buat mengenalkan apa sih yang harus dilakukan mahasiswa ketika udah masuk kampus tuh kan pasti beda sama sekolah pasti itu. Soalnya semuanya di perkuliahan itu semuanya individu. Ya, ada berkelompok, cuma kan maksudnya kan apa-apa yang kebutuhan pribadi itu dipenuhi sendiri. Nggak mungkin lah kita ketika kuliah keperluan pribadi kita udah ada yang nyiapin, kan nggak mungkin. Beda dengan di rumah. Apalagi teruntuk mahasiswa yang jomblo, tempat kuliahnya sama rumahnya itu jauh. Jadinya mereka itu ngekos atau ngontrak itu pastilah beda. Dibutuhkan yang namanya ospek lah buat pengenalan, sekedar pengenalan aja. Ya, kalau kita membicarakan gini, tadi saya ingin menanggapi sedikit dari Mas Dandi yang kalau mengatakan juga ospek ini turun-temurun ya sudah. Nah, kalau berdasarkan yang saya ketahui ini, ospek itu memang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya, sejak zaman penjajahan gitu. Nah, ya diceritakan ini Muhammad Rum katanya pernah bercerita itu kalau mereka juga atau beliau itu juga mengalami yang namanya ospek atau orientasi studi, tapi nggak tahu namanya dulu itu seperti apa ya.
Nah, itu katanya pada di sekolah Stovia itu sekolah kedokteran dan di sana itu beliau juga mengalami yang namanya ospek, tapi tidak ada yang istilahnya perpeloncoan gitu katanya. Nah, kemudian pada masa penjajahan Jepang, nah itu baru di situ aktivitas perpeloncoan, aktivitas apa namanya mempermalukan mahasiswa baru atau yang lebih junior itu baru terjadi gitu di masa kependudukan Jepang atau masa penjajahan Jepang. Bahkan tokoh nasional Sujatmiko itu kalau nggak salah katanya pernah dikeluarkan gara-gara beliau menolak untuk diperpelonco gitu katanya. Nah, artinya kalau kita melihat sejarahnya ini kan sangat panjang sekali ya. Kita sangat panjang sekali dan seperti itu dan menurut teman-teman apakah hal tersebut tidakkah melanggengkan yang namanya feodalisme? Soalnya kan itu turunan daripada penjajahan gitu. Kalau saya pribadi sih enggak, Mas. Jepang punya metode sendiri dengan caranya mereka sendiri dengan apa namanya identiknya mereka itu perpeloncoan atau gimana saya nggak tahu, saya bukan hidup pas zaman Jepang. Tapi pas dengar ceritanya Mas Saleh double katanya pas zamannya Jepang itu kan dimulainya pertamanya kan perpeloncoan, tapi masuknya Jepang melakukan itu apa gitu loh, kan saya nggak tahu juga, ini sekalian nak bertanya maknanya apa kepada mahasiswa baru itu. Kalau nggak salah Stovia juga itu nama kampus Indonesia deh. Iya, kalau nggak salah itu juga cikal bakal daripada dulu. Universitas Indonesia. Nah, kalau Mas Fajar tanya sendiri tujuannya Jepang itu melakukan seperti itu apa? Saya nggak tahu, saya bukan orang Jepang kan, Mas. Mungkin Mas Dandi bisa menanggapi. Kaosnya kan kaos Jepang tuh kayaknya. Jepang. Kalau apa namanya Indonesia itu berarti bentuk apa ya? Bentuk dari ospek orang-orang Jepang atau kayak gitu Mas yang seru? Ya, kalau saya sendiri melihatnya itu ospek yang ada di Indonesia ini ya apa ya? Kayak turunan dari ya mungkin awalnya itu adalah berawal dari sana ya, berawal dari sistemnya Jepang situ. Kemudian semakin kesini semakin mengalami modifikasi menyesuaikan dengan kondisi kita, adat kita, sosial kita gitu. Ya. Ini kalau ngomong bahasa Jawa boleh nggak? Boleh kan ya? Boleh. Lebih lancar soal gue ini. Enggak. Kalau apa namanya? Menurutku terciptanya Indonesia sendiri itu juga bentuk ospek dari Tuhan sih. Karena kita dikirimkan kita dikirimkan apa namanya penjajah. Itu untuk mengospek Indonesia sebelum merdeka. Jadi Indonesia setelah merdeka itu bentuk ospekan gitu menurutku gitu sih. Jadi dikirimkan sama Tuhan. Cuma kita ospeknya terlalu lama, Bro. Ya. 350 tahun. Ya, kelamaan itu. Hampir. Nah, itu menurutku ya untungnya sih ospek sekarang nggak ada yang bawa tembak aja. Nggak kayak ospek zaman Jepang kan pasti bawa tembak gitu. Kamu kamu teledor sedikit tembak kepalamu hilang. Kalau kita membicarakan masalah ospek ini lagi nih, kembalinya masih rawan nggak sih yang namanya tindakan semena-mena dari senior dan junior? Itu kan karena kita sering ya melihat kasus tindakan semena-mena itu sehingga kontroversial kemudian viral. Bahkan ketika ospek online pun dijalankan, kondisi online masih sempat-sempatnya ada ospek yang istilahnya melakukan tindakan bentak-bentak gitu kan masih sempat-sempatnya gitu padahal online gitu. Dan kalau dilihat dari situ sebenarnya masih marak atau masih wajar nggak sih atau masih biasa dilakukan gitu tindakan semena-mena oleh senior kepada junior. Seniornya pakai tompel. Tadinya deh. Mungkin gini Mas Alio. Sering berjalannya waktu kan dari zaman dulu ke sekarang kan sudah beda ya. Mungkin teman-teman yang periode sekarang atau teman-teman mahasiswa zaman sekarang itu menggunakan metode ATM itu. Amati, tiru, dan modifikasi. Kan nggak seterusnya itu ospek ada perpeloncoan dan lain sebagainya.
Saya sering sih mendapat cerita dari teman-teman di universitas sebelah, entah itu sebelah kiri atau kanan, yang katanya itu memang ospek itu memang perpeloncoan itu ada. Jadi kita sebagai junior atau mahasiswa baru itu diperlakukan semena-mena oleh seniornya. Entah itu kalau kita membuat salah ya, itu hukumannya itu pasti aneh-aneh. Ada yang disuruh nungging, jungkir ini, kayak ini gitu, katanya. Nah, dari situ kan sudah jelas ya terjadi perpeloncoan. Kayak nungging kayak opo akhirnya, padahal iki yo edukasi kayak mahasiswa, kok nungging bareng. Nah, terus apa namanya, melihat beberapa tahun terakhir kan yang sering viral, terus kalau ada perpeloncoan atau kekerasan itu kan sering berurusan dengan pihak yang berwajib ya. Jadi mungkin dari teman-teman mahasiswa dari periode ke periode itu pasti melakukan evaluasi. Dalam artian itu kan juga membatasi senior untuk masuk langsung ke dalam ospek tersebut. Mungkin yang saya amati seperti itu, Mas Salihu. Kalau dari Mas Fajar sendiri mungkin yang masih menjalani atau mengalami ya, nggak usah yang online deh, kalau yang offline gitu kan. Kalau yang online ya paling mentok Wes jelas. kekerasannya mungkin kekerasan ya lewat itu Paling ya, ancaman, online itu ketikan. ancaman dan sebagainya. Lewat ketikan. Kalau dari Mas Fajar sendiri ketika offline gitu misalkan masih rawan tidak tindakan semena-mena dari para senior gitu. Kalau dibilang rawan sih ya pasti ada sih Mas. Kayak ada 1 atau 2 orang yang emang sengaja ngejalinin itu loh, musilin yang maba itu loh, mahasiswa baru itu diusilin. Itu emang ada tipikal-tipikal pengospek, apa namanya pengospek. Yang kayak gitu tuh ada. Tapi apa namanya, kalau dibilang ospek ini turun dari Jepang karena identiknya dengan perpeloncoan sih saya nggak setuju Mas. Soalnya apa? Dari generasi ke generasi mungkin Mas, saya pun baru tahu itu loh kalau apa namanya, apa Jepang dulu itu ospeknya di Stovia itu gitu. Nah itu baru tahu sekarang. Apalagi kalau Stovia itu milik Belanda Mas. Kalau Stovia itu belum itu. Kalau yang apa namanya, yang dari Jepang itu kalau nggak salah eranya apa ya namanya, Ika dari siapa lupa, enggak Ika dari apa gitu lupa saya juga. Nah, ya Mas. Jadi ya nggak apa namanya, kalau apa namanya turunan sih ya nggak lah. Soalnya ya yang ospek aja lo nggak tahu apakah dulu itu seperti gini atau enggak gitu loh. Ya ospek mereka hanya menjalankan tugas yang emang udah dibuat, dirancang sedemikian sedemikian rupa dari tahun ke tahun gitu loh. Mereka nggak tahu kalau perpeloncoan ospek ini udah turun dari Jepang, mereka nggak bakal tahu. Aku pun baru tahu sekarang ini loh. Temen tadi bilang. Itu masalahnya. Justru itu yang menjadi masalah. Mereka nggak tahu asal usulnya dari mana, mereka jalankan. Mereka jalankan gitu. Bahkan ya banyak lah itu yang mengatakan itu ya bentuk feodalisme, karena senior itu seolah-olah menjadi seseorang yang superior kan, ada tingkatannya gitu kan. Jadi dia yang lebih berkuasa, berhak mengatur yang lebih junior dan seterusnya itu. Soalnya kita kalau jadi maba pun takut gitu Mas. Soalnya kan kita nggak tahu apa-apa. Takut ditakut-takutin, soalnya belum tahu kehidupan kampus itu seperti apa, ospek itu seperti apa. Makanya kita kalau senior bilang ya wis kita ikut apa kata senior gitu. Mungkin kalau ospek offline, belum Mas. Gimana? Mungkin karena ospek offline biasanya kan yang yang terkenal atau yang biasanya sering terkenal itu kan komisi disiplin, komisi itu ya, yang biasanya kayak disegani atau ditakutin oleh mahasiswa baru. Mungkin karena sifat atau gimana ya, tugasnya mereka itu kan yang dalam tanda kutip katanya membentuk karakter dari teman-teman mahasiswa. Nah, dari situ kan biasanya ada itu yang perpeloncoan dengan tujuan tertentu. Entah itu alasan pertama itu agar mahasiswa baru ini bisa berani berbicara di depan umum, bisa berpikir kritis ketika keadaan terdesak. Nah, mungkin itu tadi apa namanya yang dimaksud perpeloncoan atau
tindak semena-menanya itu. Soalnya kita kan juga takut itu kepada Komdis ketika mahasiswa baru ya masih polos. Ya. Tapi saya ya. lanjutkan Mas ya. Ya, Lanjutkan boleh. Ya silakan Mas Fajar. Tapi bukan hanya Komdis ya. Mahasiswa baru itu udah dikontrak dari awal sebelum ospek itu dibacain sebuah peraturan. Kalau kalian nggak lulus, nggak bakal bisa mengikuti organisasi apapun yang ada di kampus. Bener kan? Itu ancaman yang harusnya nggak boleh sih. Nggak usah gitulah. Jadi maksudnya mau nggak mau kan, iya kan, harusnya kan nggak usah ngancem gitu. Ya kamu ikut ospek kalau dari nyatanya pengen nanti nggak lulus, nanti kenapa-napa, nggak sukses di kampus ya, malah beban mentalnya ke mahasiswa kan gitu. Itu yang saya nggak setuju kan gitu. Nah, iya. Saya ingin sedikit menanggapi dari Mas Wahib tadi yang mengatakan kalau dari seniornya lah mungkin atau yang bertugas itu ingin membentuk karakter atau ingin mendisiplinkan dan lain sebagainya. Nah, memang ini tidak lepas daripada sistem pendidikan di Indonesia yang mengedepankan pendekatan behavioristik kalau nggak salah ingat itu, di mana di situ itu mereka mengutamakan perubahan perilaku akibat stimulus. Jadi seseorang diberikan stimulus, kalau di ospek mungkin ya berupa rangsangan-rangsangan kritis, mereka dibentak-bentak, mereka diperlakukan bagaimana, itu kan stimulus ya agar mereka bisa kritis ya, kemudian agar mereka menimbulkan respon kritis. Itu memang kalau katanya sih memang sistem pendidikan di Indonesia memang seperti itu. Tapi menurut teman-teman, apakah sistem seperti itu tidak menimbulkan tidak menimbulkan generasi penjilat gitu? Kita kan jadi gimana? Misalkan gini, kita diperintah untuk menghormati senior gitu misalkan. Kita diperintah untuk menghormati senior, diajarkan menghormati senior gitu. Nah, padahal di hati kita itu tidak ingin menghormati dia. Kalau menurut saya ya, karena menghormati seseorang itu bukan karena harus ada sebabnya gitu menurut saya. Menghormati seseorang itu harus sebabnya, entah itu karena dia segan, karena dia ada yang dikagumi dan seterusnya gitu. Kalau sopan santun mungkin harus kita laksanakan. Tapi kalau menghormati dalam artian tanda kutip itu kita harus ada sebabnya gitu. Nah, kalau kita misalkan dipaksa menghormati seseorang gitu, akhirnya kan kita terkadang benci, tapi kita tidak mau mengungkapkan. Kita jengkel, tapi kita nggak mau mengungkapkan. Jadi kita seolah-olah di hadapan dia itu ya senyum-senyum aja. Kemudian kalau ketemu, mari Kak, padahal dia sebenarnya nggak kenal juga, nggak ingin menyapa mari, dan Mas. Seterusnya. Mari Mas, gitu, mari Mas. Nah, Sri Mas. Akhirnya kan ekspresi yang dia tampilkan itu adalah ekspresi yang tidak sesuai dengan kondisi hatinya. Dan akhirnya apakah tidak menimbulkan generasi ABS gitu? Asal Bapak suka, ya udahlah gitu. Kan ABS. Asal Bapak suka. Jauh, asal Bapak suka saya lakukan gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Bicara yang itu ya, masalah penjilat tadi. Sebenarnya kalau kita di dalam kampus pun teman-teman mahasiswa itu kalau ke dosen pun kayaknya seperti itu sih. Jadi sebenarnya ada kegundahan di dalam hati terhadap salah satu dosen, tapi kita nggak berani mengungkapkan karena ya mungkin takut terkena sanksi nilai atau gimana. Tapi menurutku memang harus ada sih ya, bukan kita terlalu menghormati senior, cuma ya sewajarnya aja kita kalau ke yang lebih tua kita ya setidaknya kalau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh lah ya, unggah-ungguh sama yang lebih tua atau ya sopan santun lah. Kita nggak perlu sih yang terlalu dihormati atau gimana kayak so akrab lah, kita nggak perlu gitu juga, nggak perlu so akrab so baik ke kita, cuma paling nggak teman-teman maba atau mahasiswa baru itu ngerti ini kakak tingkat gitu, kita harus yang lebih unggah-ungguh lah, karena itu nanti pasti akan berguna juga gitu. Kalau ke cuttingnya saja mereka kurang ajar, nanti takutnya ke dosennya juga gitu. Karena lucunya gini, Mas Alehu, di era online sekarang, ospek online, kebanyakan mahasiswa baru tanda kutip yang online itu kebanyakan juga saya mendapat laporan ada yang sedikit kurang ajar gitu ke dosennya, entah karena ospeknya kurang berhasil atau gimana, saya tidak paham.
atau memang dari dirinya sendiri, orang pribadinya memang tidak diajarkan oleh orang tuanya sopan santun atau bagaimana, ya saya kurang tahu. Ada laporan itu dari beberapa kakak tingkat itu bilang, Mas, saya dicat maba itu kayak dicat teman sendiri gitu. Masa ngechat nggak assalamualaikum, nggak apa, P gitu, P, Mbak P. Kan ya nggak anu gitu. Masa ya nanti ke dosennya mau nanya tugas nggak assalamualaikum atau nggak WA-nya kurang sopan. Masa P kan ngebom gitu kan juga nggak sopan gitu ke dosen. Ya takutnya mereka kelewatan lah, bawanya itu sampai ke saat mereka sudah menjadi mahasiswa gitu, saat sudah mulai perkuliahan. Takutnya mereka di dalam perkuliahan nanti juga gak nyaman gitu. Kalau mereka unggah-ungguhnya kurang gitu, sopan santunnya kurang, nanti malah sama dosen juga nggak baik gitu. Kita juga sebenarnya mengajarkan sopan santun ke mereka gitu. Itu sih kalau menurutku, Mas. Tapi pada dasarnya tujuan dari ospek sendiri itu apa sih kalau seperti itu? Esensi dari ospek sendiri itu apa? Iya, aku juga bingung sih, Mas. Karena sebenarnya ospek itu perlu banget. Cuma ya nggak harus kayak gitu juga. Kayak ada beberapa kampus itu yang sampai tiarap, sampai mandi lumpur ya kan. Nah itu ya kalau mungkin memang sekedar untuk game atau seru-seruan sih wajar ya. Karena kita bukan di dalam, iya bukan dimiliterisasi, kita di dalam suatu kelompok akademis gitu. Ya paling enggak kita pengenalannya sekedar pengenalan. Ini kampusmu, ini laboratorium, ini alat-alatnya untuk lab, atau ini dosen-dosenmu, ini senior-seniormu. Terus ya tentang perkuliahan lah cukup, menurutku itu sudah cukup. Tentang organisasi, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana cara berbicara di dalam umum, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, itu menurutku sudah cukup sih. Nggak perlu kayak yang militerisasi kayak yang tiarap-tiarap atau mandi lumpur atau sampai apa ya, makan dilempar-lempar, itu kan nggak masuk akal gitu. Kita bukan sedang ada di era penjajahan kan ya. Kita sewajarnya aja lah gitu, sewajarnya aja gitu sih ya. Kalau mungkin katanya kita dibentuk untuk menjadi orang yang tegas, untuk menjadi orang yang sedikit berani lah ya. Sebenarnya pembangunan mental itu kan nggak ada cara lain gitu. Maksudku pembangunan mental nggak harus kita dibentak atau kita disalah-salahkan gitu. Karena memang sebenarnya juga perlu sih, karena biar mahasiswa baru itu nggak kaget kalau dibentak dosen atau sampai kertas ujiannya disobek-sobek mungkin, atau saat masuk ruangan perkuliahan disuruh keluar kan juga. Itu mereka biar nggak kaget gitu. Karena di dalam dunia perkuliahan nanti akan banyak lah masalah-masalah yang mereka harus hadapi. Jadi ya itu sebenarnya perlu, tapi nggak usah berlebihan menurutku gitu sih. Oke, terima kasih Mas Dendi. Sepertinya kita harus break terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi untuk melanjutkan obrolan kita atau omong lobot gitu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, bukan karena ada sponsor, tapi karena keterbatasan fasilitas yang kita miliki. Oke, teman-teman, mungkin bisa dilanjut setelah 15 menit ya. Kita break terlebih dahulu 15 menit. Sampai jumpa di waktu yang selanjutnya. Merdeka.